Berikut adalah 15 soal pilihan ganda tentang kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan formasi penata layanan operasional, berdasarkan kisi-kisi dan prediksi untuk tes tahun 2024. Masing-masing soal dilengkapi dengan jawaban dan penjelasannya. Soal-soal ini dirancang untuk membantu calon peserta memahami konsep operasional sehari-hari dalam pekerjaannya. Satu, dalam pengelolaan arsip di tempat kerja, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional adalah A. Menyimpan dokumen di tempat yang aman. B. Memisahkan dokumen berdasarkan tahun. C. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dokumen. D. Membuang dokumen yang sudah tidak terpakai. E. Membuat salinan dokumen secara digital. Jawaban, C. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dokumen. Penjelasan, identifikasi dan klasifikasi dokumen adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan arsip. Ini bertujuan untuk menentukan kategori dokumen dan bagaimana dokumen tersebut akan disimpan dan dikelola. 2. Saat mengatur jadwal rapat, apa yang harus diprioritaskan oleh penata layanan operasional? A. Lokasi rapat yang paling dekat dengan kantor. B. Ketersediaan waktu peserta rapat. C. Durasi rapat yang singkat. D. Menyediakan konsumsi yang cukup. E. Memastikan kehadiran pimpinan tertinggi. Jawaban, B. Ketersediaan waktu peserta rapat. Penjelasan, ketersediaan waktu peserta rapat adalah prioritas utama agar rapat dapat berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh orang-orang yang relevan. Faktor lain seperti lokasi dan konsumsi penting, tetapi menyesuaikan jadwal peserta adalah yang utama. 3. Apa langkah yang harus dilakukan penata layanan operasional jika terjadi gangguan teknis pada perangkat komputer di kantor? A. Segera memperbaiki sendiri meskipun tidak ahli. B. Melaporkan kepada atasan terlebih dahulu. C. Menghubungi teknisi IT perusahaan. D. Membiarkan perangkat hingga waktu luang tersedia. E. Menggunakan perangkat lain tanpa melaporkan kerusakan. Jawaban, C. Menghubungi teknisi IT perusahaan. Penjelasan, ketika terjadi gangguan teknis pada perangkat komputer, langkah yang tepat adalah menghubungi teknisi IT yang berkompeten agar perbaikan dapat dilakukan dengan benar dan perangkat kembali berfungsi dengan optimal. 4. Dalam mengelola inventaris kantor, apa yang harus dilakukan secara berkala oleh penata layanan operasional? A. Menambah stok barang meskipun belum diperlukan. B. Menghapus barang lama yang masih berfungsi. C. Melakukan pengecekan dan pendataan inventaris. D. Menjual inventaris lama untuk membeli yang baru. E. Meminta semua staf untuk memeriksa inventaris pribadi. Jawaban, C. Melakukan pengecekan dan pendataan inventaris. Penjelasan, pengecekan dan pendataan inventaris harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua barang yang ada masih dalam kondisi baik dan terkelola dengan baik, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait pembaruan inventaris. 5. Bagaimana penata layanan operasional seharusnya menangani keluhan dari rekan kerja terkait fasilitas kantor yang tidak memadai? A. Mengabaikan keluhan tersebut. B. Memberitahukan rekan kerja bahwa tidak ada anggaran. C. Melaporkan keluhan tersebut ke bagian yang bertanggung jawab. D. Meminta rekan kerja untuk memperbaiki sendiri. E. Menunggu hingga fasilitas benar-benar rusak sebelum melaporkan. Jawaban, C. Melaporkan keluhan tersebut ke bagian yang bertanggung jawab. Penjelasan, keluhan terkait fasilitas kantor harus segera dilaporkan ke bagian yang bertanggung jawab, seperti bagian pemeliharaan atau fasilitas, agar bisa segera ditangani dan tidak mengganggu operasional kerja. 6. Dalam membuat laporan kegiatan bulanan, apa yang harus diprioritaskan oleh penata layanan operasional? A. Menyertakan semua aktivitas tanpa filter. B. Menyajikan data yang tidak terlalu rinci. C. Mencatat semua kegiatan penting yang berdampak pada operasional. D. Mengurangi jumlah halaman laporan. E. Menunda penyelesaian laporan hingga akhir bulan. Jawaban, C. Mencatat semua kegiatan penting yang berdampak pada operasional. Penjelasan, laporan kegiatan bulanan harus mencatat dan menyoroti aktivitas-aktivitas yang penting serta berdampak pada operasional perusahaan, sehingga manajemen dapat memahami perkembangan dan masalah yang terjadi. 7. Apa yang perlu dilakukan penata layanan operasional saat menerima tamu yang datang ke kantor tanpa janji terlebih dahulu? A. Meminta tamu untuk kembali di lain hari. B. Memastikan tamu menunggu di ruang resepsionis. C. Melihat ketersediaan atasan dan mengatur jadwal yang tepat.
D. Langsung mengizinkan tamu untuk bertemu dengan atasan. E. Meminta tamu untuk menghubungi bagian lain. Jawaban C. Melihat ketersediaan atasan dan mengatur jadwal yang tepat. Penjelasan, penata layanan operasional harus memeriksa ketersediaan atasan dan mengatur jadwal atau waktu pertemuan yang tepat. Jika tidak memungkinkan saat itu, tamu bisa diberi opsi untuk kembali di waktu lain. 8. Apa yang sebaiknya dilakukan penata layanan operasional untuk menjaga kebersihan dan kerapian area kerja? A. Mengandalkan petugas kebersihan setiap waktu. B. Menunggu hingga atasan memberikan instruksi. C. Mengingatkan semua staf untuk menjaga kebersihan pribadi dan area kerja. D. Hanya membersihkan area kerja pribadi saja. E. Menyuruh staf lain untuk membersihkan ruangan bersama. Jawaban C. Mengingatkan semua staf untuk menjaga kebersihan pribadi dan area kerja. Penjelasan, kebersihan dan kerapian area kerja adalah tanggung jawab bersama. Penata layanan operasional harus mengingatkan semua staf untuk menjaga kebersihan pribadi dan area kerja mereka secara teratur. 9. Bagaimana penata layanan operasional mengelola surat masuk yang penting dan mendesak? A. Menunda hingga atasan meminta. B. Menyimpan surat untuk dibaca nanti. C. Segera menyampaikan surat kepada atasan terkait. D. Membuka surat dan memberikan keputusan sendiri. E. Mengabaikan surat jika tidak ada instruksi langsung. Jawaban C. Segera menyampaikan surat kepada atasan terkait. Penjelasan, surat yang penting dan mendesak harus segera disampaikan kepada atasan atau pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secepat mungkin, demi menjaga kelancaran operasional. 10. Ketika memesan barang kebutuhan kantor, penata layanan operasional harus A. Memesan barang dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan kebutuhan. B. Menunggu barang habis terlebih dahulu. C. Mengajukan permintaan barang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. D. Membeli barang dari pemasok tanpa meninjau kualitas. E. Mengabaikan anggaran yang tersedia. Jawaban C. Mengajukan permintaan barang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Penjelasan, pemesanan barang harus memperhatikan anggaran yang ada dan kebutuhan real kantor, agar pengeluaran perusahaan tetap efisien dan barang yang dipesan tidak berlebihan. 11. Saat mengelola pertemuan besar, penata layanan operasional harus memastikan A. Semua peserta hadir tepat waktu. B. Tersedianya alat presentasi dan kebutuhan teknis lainnya. C. Waktu rapat diperpanjang. D. Mengurangi jumlah peserta. E. Mempersingkat agenda rapat tanpa pemberitahuan. Jawaban B. Tersedianya alat presentasi dan kebutuhan teknis lainnya. Penjelasan, sebelum pertemuan besar berlangsung, penata layanan operasional harus memastikan bahwa alat presentasi dan kebutuhan teknis seperti proyektor, mikrofon, dan dokumen terkait tersedia dan berfungsi dengan baik. 12. Jika terdapat keterlambatan dalam pengiriman barang kantor, apa yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Menunggu tanpa menindaklanjuti. B. Segera memesan barang dari pemasok lain. C. Menghubungi pemasok dan menanyakan alasan keterlambatan. D. Membatalkan pesanan tanpa pemberitahuan. E. Membeli barang dari sumber tidak resmi. Jawaban C. Menghubungi pemasok dan menanyakan alasan keterlambatan. Penjelasan, penata layanan operasional harus proaktif dalam menangani keterlambatan pengiriman dengan menghubungi pemasok untuk mengetahui alasan keterlambatan dan memastikan barang tiba sesuai kebutuhan. 13. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional saat menyusun anggaran tahunan operasional kantor? A. Menggunakan anggaran tahun sebelumnya tanpa perubahan. B. Mengurangi semua anggaran tanpa alasan. C. Menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan perencanaan tahun depan. D. Meminta tambahan anggaran tanpa tinjauan. E. Mengabaikan kebutuhan kecil yang tidak mendesak. Jawaban C. Menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan perencanaan tahun depan. Penjelasan, anggaran tahunan harus disusun berdasarkan kebutuhan operasional yang diperkirakan untuk tahun depan, dengan memperhatikan pengeluaran yang sudah terjadi di tahun sebelumnya dan menyesuaikannya. 14. Dalam menyusun laporan harian, apa yang sebaiknya dicatat oleh penata layanan operasional? A. Semua aktivitas, tanpa pengecualian. B. Hanya kegiatan yang rutin. C. Kegiatan utama dan kejadian penting dalam operasional. D. Hanya masalah yang muncul. E. Kegiatan yang bersifat pribadi. Jawaban C. Kegiatan utama dan kejadian penting dalam operasional. Penjelasan, laporan harian harus mencakup kegiatan utama dan kejadian penting yang berdampak pada kelancaran operasional, untuk memberikan gambaran lengkap dan akurat kepada atasan.
15. Ketika menerima panggilan telepon untuk atasan, apa yang seharusnya dilakukan penata layanan operasional? A. Menerima telepon tanpa mencatat pesan. B. Memberikan informasi tanpa meminta konfirmasi. C. Mencatat pesan dengan lengkap dan menyampaikan kepada atasan. D. Membiarkan telepon tidak terjawab. E. Menerima telepon namun tidak memberikan informasi apapun. Jawaban C. Mencatat pesan dengan lengkap dan menyampaikan kepada atasan. Penjelasan, jika menerima panggilan telepon untuk atasan, penata layanan operasional harus mencatat pesan dengan lengkap dan menyampaikan kepada atasan secara cepat dan tepat agar informasi yang diterima tidak terlewat. Berikut adalah 20 soal pilihan ganda tentang penata layanan operasional dengan fokus pada undang-undang atau peraturan pemerintah terbaru, berdasarkan prediksi dan kisi-kisi yang mungkin muncul dalam tes tahun 2024. Soal-soal ini disertai dengan jawaban dan penjelasan untuk soal masing-masing. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang apa? A. Reformasi agraria. B. Penyederhanaan regulasi usaha. C. Pembentukan badan usaha baru. D. Perlindungan hak asasi manusia. E. Pengelolaan sumber daya alam. Jawaban B. Penyederhanaan regulasi usaha. Penjelasan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi terkait perizinan usaha, investasi, dan tenaga kerja guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. 2. Apa saja sektor yang terdampak oleh peraturan pemerintah, PP, Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko? A. Energi, pertanian, dan infrastruktur. B. Pendidikan, kesehatan, dan budaya. C. Semua sektor usaha. D. Hanya sektor perbankan. E. Hanya sektor teknologi informasi. Jawaban, C. Semua sektor usaha. Penjelasan, PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dan berlaku untuk semua sektor usaha. PP ini mengatur perizinan berbasis risiko, di mana semakin rendah risiko usaha, semakin sederhana perizinan yang dibutuhkan. 3. Apa tujuan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? A. Mengatur otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah. B. Memperkuat sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat. C. Menghapus sistem pemerintahan daerah. D. Meningkatkan partisipasi asing dalam pengelolaan daerah. E. Mewujudkan daerah otonom baru di seluruh wilayah Indonesia. Jawaban A. Mengatur otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan, UU Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. 4. Berdasarkan peraturan pemerintah, PP, Nomor 21 Tahun 2020, apa kewajiban pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19? A. Menutup akses transportasi publik. B. Memberikan subsidi penuh kepada perusahaan swasta. C. Menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. D. Menetapkan darurat militer. E. Menyediakan vaksin gratis bagi semua warga. Jawaban, C. Menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Penjelasan, PP Nomor 21 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menerapkan PSBB guna memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat. 5. Apa yang diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? A. Penghapusan pajak kendaraan bermotor. B. Subsidi bahan bakar minyak, BBM. C. Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. D. Larangan penggunaan kendaraan bermotor di pusat kota. E. Kewajiban impor kendaraan bermotor listrik. Jawaban, C. Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Penjelasan, Perpres Nomor 55 Tahun 2019 mengatur percepatan pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. 6. Apa yang menjadi fokus utama dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik? A. Penyederhanaan proses pelayanan publik. B. Penegakan hukum terhadap tindak korupsi. C. Pengelolaan sumber daya alam. D. Pembentukan badan usaha milik negara, BUMN. E. Penetapan tarif layanan publik. Jawaban, A. Penyederhanaan proses pelayanan publik. Penjelasan,
UU Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, termasuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pelayanan. 7. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan? A. Regulasi transportasi laut. B. Pengembangan transportasi udara. C. Penyederhanaan izin operasional angkutan umum. D. Pengaturan tentang jalan tol. E. Pemeliharaan infrastruktur transportasi darat. Jawaban, C. Penyederhanaan izin operasional angkutan umum. Penjelasan, PP Nomor 47 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan di sektor transportasi agar lebih mudah bagi pelaku usaha, termasuk di sektor angkutan umum. 8. Bagaimana UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah mempengaruhi sektor layanan operasional? A. Memperketat regulasi impor sampah. B. Mewajibkan daur ulang bagi semua jenis sampah. C. Mengharuskan setiap perusahaan membuat sistem pengelolaan sampah. D. Melarang penggunaan plastik di sektor bisnis. E. Mewajibkan perusahaan untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jawaban, C. Mengharuskan setiap perusahaan membuat sistem pengelolaan sampah. Penjelasan, UU Pengelolaan Sampah mengharuskan perusahaan dan sektor operasional untuk memiliki sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. 9. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang lahan? A. Penetapan harga lahan di wilayah pedesaan. B. Penghapusan perizinan usaha pertanian. C. Pemberian kemudahan perizinan bagi usaha di lahan milik negara. D. Penataan lahan di kawasan konservasi. E. Penyederhanaan prosedur pengalihan lahan milik warga. Jawaban, C. Pemberian kemudahan perizinan bagi usaha di lahan milik negara. Penjelasan, PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur kemudahan perizinan dan pengelolaan lahan yang dimiliki oleh negara untuk digunakan oleh para pelaku usaha guna mendukung investasi. 10. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, bagaimana pemerintah meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN, aparatur sipil negara? A. Dengan memberikan tunjangan lebih besar. B. Dengan memperketat proses rekrutmen. C. Dengan sistem pemantauan kinerja berbasis elektronik. D. Dengan memperbanyak jumlah ASN. E. Dengan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan luar negeri. Jawaban, C. Dengan sistem pemantauan kinerja berbasis elektronik. Penjelasan, PP ini mengatur penggunaan sistem elektronik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN secara real-time, sehingga akuntabilitas dan transparansi kinerja meningkat. 11. Apa tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT? A. Mengurangi jumlah tenaga kerja asing. B. Mempermudah proses pemutusan hubungan kerja. C. Memberikan perlindungan lebih bagi pekerja kontrak. D. Meningkatkan kesejahteraan pekerja tetap. E. Memperpanjang durasi kontrak PKWT. Jawaban, C. Memberikan perlindungan lebih bagi pekerja kontrak. Penjelasan, PP ini memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja dengan status kontrak agar hak-hak mereka lebih terjamin, seperti hak pesangon dan kepastian perpanjangan kontrak. 12. Bagaimana UU Nomor 40 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan negara berpengaruh pada sektor operasional? A. Mengurangi anggaran belanja negara. B. Mewajibkan audit tahunan bagi semua perusahaan. C. Memperketat pengawasan pengeluaran pemerintah. D. Menghapus subsidi pada sektor tertentu. E. Mengurangi birokrasi dalam pengelolaan anggaran. Jawaban, C. Memperketat pengawasan pengeluaran pemerintah. Penjelasan, UU ini mengatur pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan terhadap pengeluaran anggaran, yang berdampak pada operasional pemerintah dan swasta yang menerima dana dari pemerintah. 13. Apa fokus utama dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional? A. Menetapkan vaksinasi massal sebagai solusi tunggal. B. Membentuk komite khusus untuk menangani ekonomi dan kesehatan. C. Memberikan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Menerapkan lockdown nasional. E. Mengurangi pajak bagi perusahaan besar. Jawaban, B. Membentuk komite khusus untuk menangani ekonomi dan kesehatan. Penjelasan, Perpres ini membentuk Komite Penanganan COVID-19 yang bertugas menangani krisis kesehatan dan sekaligus memulihkan ekonomi nasional akibat dampak pandemi.
14. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, apa syarat utama menjadi ASN? A. Warga negara Indonesia, minimal pendidikan SMA. B. Warga negara Indonesia, minimal pendidikan D3. C. Lulusan perguruan tinggi negeri. D. Memiliki pengalaman kerja 5 tahun. E. Memiliki sertifikat manajemen operasional. Jawaban, B. Warga negara Indonesia, minimal pendidikan D3. Penjelasan, UU ini menetapkan bahwa syarat utama menjadi ASN adalah warga negara Indonesia dengan minimal pendidikan diploma 3, D3. 15. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, apa prinsip utama pengelolaan keuangan negara? A. Akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. B. Peningkatan pendapatan negara. C. Penurunan beban utang. D. Privatisasi badan usaha milik negara. E. Pengurangan pengeluaran belanja modal. Jawaban, A. Akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Penjelasan, prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi untuk memastikan penggunaan dana publik secara tepat dan bertanggung jawab. 16. Dalam konteks UU Cipta Kerja, apa yang dimaksud dengan perizinan berbasis risiko? A. Perizinan yang didasarkan pada modal perusahaan. B. Perizinan yang hanya berlaku untuk perusahaan asing. C. Perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. D. Perizinan yang ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja. E. Perizinan yang hanya diberikan untuk usaha kecil dan menengah. Jawaban, C. Perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Penjelasan, dalam UU Cipta Kerja, perizinan berbasis risiko adalah pendekatan baru di mana jenis dan tingkat perizinan yang dibutuhkan oleh suatu usaha disesuaikan dengan tingkat risiko usaha tersebut. Usaha dengan risiko rendah memerlukan izin yang lebih sederhana dibandingkan usaha berisiko tinggi. 17. Bagaimana peran penata layanan operasional dalam mendukung penerapan Sistem Online Single Submission, OSS, sesuai UU Cipta Kerja? A. Mengawasi penjualan produk. B. Mengatur keuangan perusahaan. C. Mengelola dan memastikan kelancaran pengurusan perizinan secara online. D. Mengembangkan produk baru. E. Melakukan rekrutmen pegawai. Jawaban, C. Mengelola dan memastikan kelancaran pengurusan perizinan secara online. Penjelasan, OSS adalah sistem perizinan online yang disediakan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha. Penata layanan operasional berperan penting dalam memastikan bahwa perizinan perusahaan diurus melalui OSS sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja, sehingga operasional perusahaan berjalan lancar. 18. UU Cipta Kerja memperkenalkan perubahan terkait outsourcing. Apa yang diatur dalam ketentuan baru mengenai outsourcing ini? A. Dihapuskan secara total. B. Dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu. C. Diperbolehkan di semua sektor tanpa batasan. D. Hanya diperbolehkan untuk sektor teknologi informasi. E. Dibatasi untuk perusahaan yang memiliki lebih dari 500 karyawan. Jawaban, B. Dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu. Penjelasan, UU Cipta Kerja mengatur bahwa outsourcing diperbolehkan, tetapi dibatasi untuk pekerjaan tertentu yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, seperti layanan keamanan dan kebersihan. Ketentuan ini memberikan perlindungan lebih kepada pekerja outsourcing. 19. Dalam UU Cipta Kerja, perubahan apa yang terjadi terkait pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK? A. Pesangon dihapuskan untuk semua pekerja. B. Jumlah pesangon dikurangi namun diimbangi dengan kompensasi lain. C. Pesangon dinaikkan secara signifikan. D. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tidak mendapat pesangon. E. Pesangon hanya diberikan kepada pekerja tetap. Jawaban, B. Jumlah pesangon dikurangi namun diimbangi dengan kompensasi lain. Penjelasan, UU Cipta Kerja mengurangi jumlah maksimal pesangon yang diberikan saat PHK, namun diimbangi dengan pemberian kompensasi lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, yang memberikan tunjangan bagi pekerja yang terkena PHK. 20. Dalam UU Cipta Kerja, bagaimana perubahan terkait jam kerja dan lembur yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan? A. Jam kerja dikurangi menjadi 6 jam per hari. B. Perusahaan diperbolehkan menetapkan jam lembur tanpa batas. C. Ketentuan jam kerja fleksibel diperbolehkan. D. Semua pekerja wajib bekerja 12 jam per hari. E. Lembur hanya diperbolehkan pada hari libur nasional. Jawaban, C. Ketentuan jam kerja fleksibel diperbolehkan.
Penjelasan, UU Cipta Kerja memperkenalkan ketentuan jam kerja yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan pekerja. Ini memberikan peluang bagi penata layanan operasional untuk mengatur waktu kerja yang lebih efisien sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Kita akan membahas 20 soal tentang formasi penata layanan operasional yang sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB tahun 2024. Mari kita mulai. Soal 1, apa yang dimaksud dengan penata layanan operasional? A. Pengelola data. B. Pelaksana administrasi. C. Penyedia layanan publik. D. Manajer proyek. E. Pengawas kualitas. Jawaban, C. Penyedia layanan publik. Penjelasan, penata layanan operasional bertugas menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Soal 2, salah satu tugas penata layanan operasional adalah A. Mengembangkan software. B. Menyusun laporan keuangan. C. Menganalisis data statistik. D. Mengelola sumber daya manusia. E. Mengawasi pelaksanaan layanan. Jawaban, E. Mengawasi pelaksanaan layanan. Penjelasan, penata layanan operasional harus memastikan bahwa layanan publik dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Soal 3. Dalam penataan layanan operasional, penting untuk memiliki A. Kreativitas tinggi. B. Keterampilan komunikasi. C. Pengetahuan hukum. D. Semua jawaban benar. E. Kemandirian. Jawaban, D. Semua jawaban benar. Penjelasan, semua aspek ini penting untuk mendukung efektivitas penata layanan operasional dalam menjalankan tugasnya. Soal 4, apa yang menjadi fokus utama dalam pelayanan publik? A. Kecepatan. B. Biaya. C. Kualitas. D. Inovasi. E. Semua jawaban benar. Jawaban, E. Semua jawaban benar. Penjelasan, fokus utama dalam pelayanan publik mencakup kecepatan, biaya, dan kualitas untuk mencapai kepuasan masyarakat. Soal 5, keterampilan apa yang perlu dimiliki penata layanan operasional dalam menghadapi keluhan masyarakat? A. Keterampilan bernegosiasi. B. Keterampilan teknis. C. Keterampilan analisis. D. Keterampilan manajerial. E. Keterampilan interpersonal. Jawaban, E. Keterampilan interpersonal. Penjelasan, keterampilan interpersonal penting untuk berkomunikasi dengan baik dan memahami keluhan masyarakat. Soal 6, apa peran teknologi dalam penata layanan operasional? A. Mengurangi biaya. B. Meningkatkan efisiensi. C. Mempercepat proses. D. Semua jawaban benar. E. Mengurangi tenaga kerja. Jawaban, D. Semua jawaban benar. Penjelasan, teknologi membantu dalam. Soal 7. Salah satu indikator keberhasilan penata layanan operasional adalah A. Banyaknya laporan. B. Tingkat kepuasan masyarakat. C. Jumlah pegawai. D. Waktu kerja. E. Biaya operasional. Jawaban, B. Tingkat kepuasan masyarakat. Penjelasan, tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan dalam memberikan layanan publik. Soal 8. Dalam mengembangkan layanan publik, penata layanan operasional harus A. Berorientasi pada proses. B. Berorientasi pada hasil. C. Mengabaikan umpan balik. D. Mengandalkan intuisi. E. Semua jawaban salah. Jawaban, B. Berorientasi pada hasil. Penjelasan, penata layanan operasional perlu fokus pada hasil untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Soal 9, dokumen apa yang penting untuk penyusunan laporan pelayanan? A. Rencana kerja. B. Laporan keuangan. C. Analisis SWOT. D. Jawaban A, B dan C benar. E. Tidak ada yang penting. Jawaban D. Jawaban A, B dan C benar. Penjelasan, semua dokumen ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pelayanan. Soal 10, apa yang harus dilakukan jika layanan tidak memenuhi standar? A. Meninggalkan masalah. B. Mengabaikan keluhan. C.
Melakukan evaluasi dan perbaikan. D. Mengganti pegawai. E. Meningkatkan biaya. Jawaban C. Melakukan evaluasi dan perbaikan. Penjelasan, evaluasi dan perbaikan penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Soal 11, siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan layanan publik? A. Penata layanan operasional. B. Pemerintah daerah. C. Masyarakat. D. Semua jawaban benar. E. Pengusaha. Jawaban B. Pemerintah daerah. Penjelasan, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan layanan publik. Soal 12, apa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal? A. Pelayanan yang tidak perlu. B. Pelayanan dengan kualitas rendah. C. Standar yang harus dipenuhi dalam memberikan layanan. D. Kebijakan yang tidak diatur. E. Proses yang rumit. Jawaban C. Standar yang harus dipenuhi dalam memberikan layanan. Penjelasan, standar pelayanan minimal adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan yang berkualitas. Soal 13. Salah satu metode untuk meningkatkan kinerja layanan adalah A. Mengurangi anggaran. B. Pelatihan pegawai. C. Mengganti peraturan. D. Meningkatkan jumlah pegawai. E. Menutup layanan yang tidak menguntungkan. Jawaban B. Pelatihan pegawai. Penjelasan, pelatihan pegawai penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan layanan. Soal 14. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pelayanan publik? A. Biaya operasional. B. Kepuasan masyarakat. C. Sumber daya manusia. D. Semua jawaban benar. E. Kualitas layanan. Jawaban D. Semua jawaban benar. Penjelasan, semua faktor ini dapat menjadi tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik. Soal 15. Dalam menyusun strategi pelayanan, penting untuk A. Mengabaikan data. B. Menganalisis kebutuhan masyarakat. C. Hanya mengikuti tren. D. Menutup diri dari kritik. E. Mengutamakan keuntungan. Jawaban B. Menganalisis kebutuhan masyarakat. Penjelasan, menganalisis kebutuhan masyarakat penting untuk mengembangkan layanan yang relevan dan efektif. Soal 16. Salah satu prinsip utama dalam pelayanan publik adalah A. Kerahasiaan. B. Transparansi. C. Kecepatan. D. Kenyamanan. E. Biaya rendah. Jawaban B. Transparansi. Penjelasan, transparansi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Soal 17. Apa pentingnya feedback dari masyarakat dalam layanan publik? A. Menghentikan layanan. B. Meningkatkan kualitas layanan. C. Mengurangi biaya. D. Mengalihkan perhatian. E. Memperpanjang waktu proses. Jawaban B. Meningkatkan kualitas layanan. Penjelasan, feedback dari masyarakat dapat memberikan informasi berharga untuk perbaikan dan pengembangan layanan. Soal 18. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional dalam situasi darurat? A. Menunggu instruksi. B. Mengabaikan masalah. C. Segera bertindak sesuai protokol. D. Membuat keputusan sendiri. E. Menutup layanan. Jawaban C. Segera bertindak sesuai protokol. Penjelasan, dalam situasi darurat, penata layanan operasional harus bertindak cepat dan sesuai dengan prosedur yang ada. Soal 19. Salah satu teknik untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat adalah A. Media sosial. B. Buku panduan. C. Laporan tahunan. D. Seminar. E. Tidak ada yang penting. Jawaban A. Media sosial. Penjelasan, media sosial merupakan platform efektif untuk berinteraksi dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Soal 20. Apa yang menjadi tujuan akhir dari penata layanan operasional? A. Meningkatkan biaya. B. Menciptakan layanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. C. Mengurangi pegawai. D. Mengikuti perkembangan teknologi. E. Mengabaikan umpan balik. Jawaban B. Menciptakan layanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. Penjelasan, tujuan utama penata layanan operasional adalah memberikan pelayanan yang berkualitas agar masyarakat puas. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan penata layanan operasional? A. Pengelola keuangan. B. Pengelola sumber daya manusia. C. Pengelola pelayanan publik. D. Pengelola informasi teknologi. E. Pengelola logistik. Jawaban yang benar, C. Pengelola pelayanan publik. Penjelasan,
Penata layanan operasional bertugas untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan efektif. Soal 2. Apa salah satu tugas utama penata layanan operasional? A. Membuat laporan keuangan. B. Mengembangkan kebijakan organisasi. C. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. D. Merekrut pegawai baru. E. Mengatur logistik kantor. Jawaban yang benar, C. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan, tugas utama penata layanan operasional adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Soal 3. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, penata layanan operasional harus memperhatikan prinsip apa? A. Kepentingan pribadi. B. Transparansi dan akuntabilitas. C. Ketentuan hukum yang berlaku. D. Efisiensi biaya. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar, B. Transparansi dan akuntabilitas. Penjelasan, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Soal 4. Salah satu aspek penting dalam penataan layanan operasional adalah A. Teknologi informasi. B. Manajemen risiko. C. Pengembangan SDM. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada yang benar. Jawaban yang benar, D. Semua jawaban benar. Penjelasan, semua aspek tersebut sangat penting dalam penataan layanan operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Soal 5. Apa yang menjadi indikator keberhasilan penata layanan operasional? A. Jumlah pegawai. B. Kepuasan masyarakat. C. Anggaran yang digunakan. D. Waktu kerja pegawai. E. Jumlah laporan yang dibuat. Jawaban yang benar, B. Kepuasan masyarakat. Penjelasan, kepuasan masyarakat merupakan indikator utama yang menunjukkan keberhasilan layanan yang diberikan. Soal 6. Dalam melakukan evaluasi layanan, penata layanan operasional harus A. Mengabaikan feedback. B. Menggunakan metode yang objektif. C. Hanya menggunakan opini pribadi. D. Tidak melibatkan masyarakat. E. Fokus pada anggaran. Jawaban yang benar, B. Menggunakan metode yang objektif. Penjelasan, evaluasi yang objektif akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas layanan yang diberikan. Soal 7. Salah satu tantangan dalam penata layanan operasional adalah A. Kepatuhan terhadap regulasi. B. Sumber daya yang terbatas. C. Kemudahan akses informasi. D. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar, B. Sumber daya yang terbatas. Penjelasan, sumber daya yang terbatas sering menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas layanan operasional. Soal 8. Dalam penyusunan kebijakan layanan publik, penata layanan operasional perlu A. Melibatkan semua pemangku kepentingan. B. Mengandalkan satu pihak saja. C. Mengabaikan aspirasi masyarakat. D. Menyusun secara sepihak. E. Tidak perlu menyusun kebijakan. Jawaban yang benar, A. Melibatkan semua pemangku kepentingan. Penjelasan, melibatkan pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Soal 9. Salah satu metode untuk meningkatkan kualitas layanan adalah A. Pengurangan anggaran. B. Pelatihan dan pengembangan pegawai. C. Mengabaikan feedback masyarakat. D. Memperbanyak dokumen administrasi. E. Mempercepat proses birokrasi tanpa kajian. Jawaban yang benar, B. Pelatihan dan pengembangan pegawai. Penjelasan, pelatihan yang baik akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan yang lebih baik. Soal 10. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja layanan adalah A. Indeks kepuasan masyarakat. B. Waktu penyelesaian administrasi. C. Banyaknya pengaduan. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan B jawaban yang benar. D. Semua jawaban benar. Penjelasan, semua alat tersebut dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja layanan secara keseluruhan. Soal 11. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penata layanan operasional perlu A. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. B. Mengurangi biaya operasional. C. Mengabaikan kritik. D. Mengurangi jam kerja pegawai. E. Fokus pada tugas administratif.
Jawaban yang benar, A. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Penjelasan, komunikasi yang baik akan membantu penata layanan operasional memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan. Soal 12. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi layanan operasional adalah dengan A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Mengimplementasikan teknologi. C. Meningkatkan birokrasi. D. Mengurangi transparansi. E. Mengabaikan inovasi. Jawaban yang benar, B. Mengimplementasikan teknologi. Penjelasan, teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan dan mempermudah akses bagi masyarakat. Soal 13. Dalam mengelola layanan publik, penata layanan operasional harus A. Hanya mengikuti peraturan yang ada. B. Menciptakan kebijakan yang fleksibel. C. Tidak mempedulikan perubahan kebutuhan. D. Memprioritaskan kepentingan individu. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar, B. Menciptakan kebijakan yang fleksibel. Penjelasan, kebijakan yang fleksibel memungkinkan penata layanan operasional untuk menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Soal 14. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan pelayanan publik? A. Keuntungan finansial. B. Kualitas layanan. C. Pengurangan biaya. D. Promosi organisasi. E. Pengabaian terhadap masukan masyarakat. Jawaban yang benar, B. Kualitas layanan. Penjelasan, fokus utama pengembangan pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi harapan masyarakat. Soal 15. Apa pentingnya umpan balik dari masyarakat dalam layanan operasional? A. Untuk mengetahui kekurangan layanan. B. Untuk membenarkan kebijakan yang sudah ada. C. Untuk mengabaikan kritik. D. Untuk mendapatkan promosi. E. Tidak ada yang penting. Jawaban yang benar, A. Untuk mengetahui kekurangan layanan. Penjelasan, umpan balik dari masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dalam layanan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.